Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Cipto di Wonosari. Mas Cipto menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Di tahun 2011 tersebut, Mas Cipto itu, ini masih banyak suara sepeda motor ini ya, mondar-mandir, enggak apa-apa lah ya, malam Jumat kali. Nah, ini Mas Cipto di tahun 2011 tersebut, ini bekerja sebagai seorang teknisi komputer. Jadi, belajar dari dulu zamannya masa kuliah begitu ya. Nah, ini belajarlah seperti itu, dia memang menekuni apa yang dipelajari di kampus. Nah, nggak cerita tuh kuliahnya di mana atau apa, tapi yang jelas Mas Cipto itu punya seorang teman, ada teman kampusnya dulu, itu namanya Mas Zaki. Nah, Mas Zaki itu sama-sama kuliahnya itu ngambil jurusan komputer, satu jurusan gitu ya. Satu kelas, akrab lah di situ. Cuman yang membedakan itu adalah Mas Cipto kuliah itu serius. Karena apa? Ya itu kuliah itu benar-benar dibiayain sama orang tuanya. Jadi aku ndak bisa kuliah itu main-main gitu ya. Tak pelajarin itu benar-benar komputer ya sampai dia itu menguasai gitu ya. Sementara temannya si Mas Zaki tersebut itu karena mungkin latar belakang keluarganya itu juga keluarga yang mampu. Kuliah ya cuman buatlah iseng-iseng daripada nganggur di rumah, intinya kayak gitu ya. Jadi kuliah pun kayak dibikin asal-asalan, jarang masuk dan sebagainya. Kalaupun ujian ya cuma nanya-nanya, wis pokoknya seperti itulah. Kuliah-kuliahan lah si Mas Zaki itu. Dan ya sudah, setelah lulus kuliah mereka pun berpisah menjalani kehidupan masing-masing. Nah, Mas Cipto sendiri ya awalnya sempat bekerja gitu ya, cuman udah tahu aku tuh udah betah kerja sama orang. Akhirnya bukalah sendiri si Mas Cipto itu. Ya kayak counter, kayak toko kecil-kecilan gitu ya, jual beli laptop, jual beli apa namanya, suku cadang komputer gitu ya, komponen-komponennya kayak gitu. Cuman ya itu karena ada pada suatu hari ada satu permintaan. Biasanya begini, oh ya, Mas Cipto itu memang jemput bola. Misal ada ditelepon gitu ya, Mas, aku ada masalah di komputer begini-begini. Tergantung permintaan dari si orang tersebut. Mas kesini deh, kadang kan orang males ya, boyong-boyong apa namanya, ini loh, apa kotak itu loh. Ada yang nyebutnya CPU atau apa gitu. Padahal kan CPU itu yang kecil itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada orang yang males, Mas Cipto jemput bola, ya udah tak datangin ke tempat itu selama jaraknya itu nggak terlalu jauh ya. Nah, ini pada suatu hari telepon itu berdering dan itu datang dari si Mas Zaki. Ya, nggak kaget sih Mas Cipto, sebelumnya juga sempet kontek-kontekan gitu ya. Mas Cipto juga main ke tempatnya Mas Zaki, sana memang belakangan itu udah lumayan cukup lama nggak komunikasi juga. Sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa bulan, hampir 1 tahun itu nggak pernah kontak sama sekali. Dan akhirnya apa? Dapatlah telepon itu dari Mas Zaki. Zaki nelfon, dipikirnya nggak ada urusan sama perkomputeran gitu ya, mungkin urusan-urusan lain atau bagaimana. Ternyata si Mas Zaki itu minta tolong, Tok, aku minta tolong dong, kenapa? Ini komputer adikku tuh bermasalah gitu ya, blue screen atau apa gitu, ini ada masalah. Oh ya sudah, nanti aku ke situ, kata si Mas Cipto langsung begitu ya. Beneran mau ke sini? Iyalah, nanti aku sekalian main ke situ, udah lama juga nggak ini, tapi nanti ya tak kabarin, kata Mas Cipto. Oh oke. Pokoknya kabarin aja kamu mau ke sini. Siap. Nah, akhirnya apa? Hari itu sore hari ya. Toko udah ditutup kan si Mas Cipto. Akhirnya udah, aku pulang ke rumah sebentar, aku mandi, terus ya izin sama orang tua, pamit gitu ya. Pak, Bu, aku mau ke tempatnya si Zaki. Zaki? Iya, Zaki yang itu dulu yang sering main ke sini. Jadi mereka tuh
Mas Zaki sering main ke tempatnya Mas Cipto juga sering main ke sana, ke rumahnya si Mas Zaki gitu ya. Nah, akhirnya apa? Izin sama orang tua, berangkatlah. Dia itu udah sore ya waktu itu. Berangkat ke sana, makin gelap, jaraknya lumayan cukup jauh. Ditempuh mungkin sekitar setengah jam lah dari rumahnya si Mas Cipto tersebut. Nah, mereka dulu akrab itu karena satu kota juga waktu kuliah gitu. Kamu ya sama-sama orang Wonosari situ ya. Kamu sini juga, iya aku sini juga. Nah, ya. Jalanlah hari itu, sore itu si Mas Cipto ke sana. Singkat cerita, sampailah di rumahnya si Mas Zaki. Ya, dicek laptopnya sama kebetulan ada PC tua, ada komputer tua itu yang bermasalah juga. Akhirnya dicekin semua itu sama si Mas Cipto tadi. Nah, begitu udah dicek ini, oh tahu masalahnya. Masalahnya tuh ini. Cuman aku itu ndak bawa, jadi ada masalah di software gitu ya. Hardware udah dibenerin. Di softwarenya itu bermasalah, cuman Mas Cipto waktu itu ndak bawa, jadi semuanya itu ditinggal di toko sana. Ya dia pulang nggak bawa apa-apa gitu kan. Waduh, ya udah Zak, nanti besok aku kesini lagi kata Mas Cipto. Yus, tapi santai dulu sini ya santai. Akhirnya mereka pun ngobrol sampai kurang lebih sekitar hampir jam 9 malam. Nah, hampir jam 9 malam itu si Mas Zaki sempat nawarin, "Tok, kamu udah makan belum?" "Wah, aku udah makan," kata Mas Cipto begitu. Karena memang apa? Kondisinya waktu itu nggak lapar. Belum lapar lah si Mas Cipto tadi. Sore itu sempat jajan bakso soalnya. Jadi ditawarin makan sama Mas Zaki, enggak gitu kan. Akhirnya Mas Zaki makan sendirian. "Tok, kamu kalau misal lapar, makan aja ya," katanya. "Iya, udah santai aja." Nah, jam 9 malam, Mas Cipto juga udah lumayan cukup capek gitu ya. Akhirnya dia pun pamit undur diri dan memang agak sedikit lapar. Kalau misal tiba-tiba, "Tok, aku makan dong," nggak enak lah itu, malu lah gitu ya. Akhirnya apa? Minta sama si Mas Zaki, "Ya Zak, aku lapar," atau itu malu. Akhirnya apa? Mas Cipto pun pamit undur diri. "Zak, aku pulang dulu ya," katanya. "Aku melisik yo." "Loh ngopo? Mbe jam sakmene kok." Gitu. "Lah wis, sesuk lah aku rene meneh gitu ya. Besok aku kesini lagi." "Oh ya wes, tak tungguin itu ya, jangan lupa." Iya ini adekku." "Wah, uring-uringan terus," katanya. Iya tenang aja," kata si Mas Cipto. Akhirnya apa? Pulanglah si Mas Cipto malam itu, lapar kan. Nah, Mas Cipto itu ingat di perjalanan pulang itu ada sebuah warung langganannya Mas Cipto sama Mas Zaki dulu zaman masih kuliah, zaman ya setelah kuliah gitu ya. Beberapa kali itu masih mampir di warungnya si Mbok gitulah, Mbok Sumi namanya. Nah, di situ Mbok Sumi itu sebenarnya udah nenek-nenek gitu ya, udah sepuh. Wah, Mas Cipto kepikiran, "Oh iya, mampir di Mbok Sumi kali ya." Mbok Sumi kan emang tutupnya itu malam, sampai jam 11, jam 12 malam itu baru tutup. Mampir situ aja. Aku kangen sama mie-nya, sama gorengannya gitu ya, sama teh manis angetnya itu aku kangen. Ya mampir situ aja, mampir situ. Akhirnya apa? Begitu pulang, mampirlah di warungnya si Mbok Sumi itu. Dari kejauhan, wih warungnya, alhamdulillah buka, pikir Mas Cipto kan. Akhirnya ke situ, pesenlah ketemu sama Mbok Sumi. "Mbok, pesen Mbok, mie Mbok," gitu kan. "Lah, iki cai sopo," katanya gitu ya. Sopo ya? "Cipto Mbah, Cipto," katanya. "Oh iya Cipto, udah lama ndak kesini," kata si Mbok Sumi. "Ya Mbok, sibuk Mbok," katanya begitu kan. "Oh ini dari mana? Kok malam-malam begini? Biasanya tuh sore," katanya itu. "Iya Mbok, ini habis dari tempatnya si Zaki gitu ya." "Oh Zaki ya, yang itu yang biasa kesini juga sama kamu." "Nggih Mbok," gitu kan. "Mbok, bikin mie Mbok," kata si itu ya. Akhirnya apa? Ya ada gorengannya anget juga waktu itu dan baru diangkat pralak gitu bunyinya itu renyah banget. Wah, enak banget. Dimakanlah sama Mas Cipto. Ditungguin sebentar si Mbok Sumi itu masak gitu kan. Masak pakai wajan tapi buat ngerebus mie sama ada telurnya dan sebagainya, dikasih dikasih sayur juga, mirip kayak itu loh warmindo daerah Jawa Barat itu kan banyak ya. Ya mirip seperti itu. Dibikin, nah selama ngebikin itu
si Mbok Sumi itu sering nengok-nengok ke arahnya Mas Cipto sambil senyum, sambil ketawa-ketawa tipis begitu ya. Mas Cipto juga ya akhirnya ngajak ngomong, Mbok Sumi, Mbok, si Mbok memang malam begini ndak takut ya Mbok ya, kalau malam begini dagang di warung seperti ini sendirian. Memang itu bukan area yang hutan atau apa, itu ndak ya, itu di pemukiman warga. Cuman memang warungnya Mbok Sumi itu agak sedikit berjarak gitu ya sama rumahnya warga, ya mungkin 20 meter, 30 meter kesananya kayak gitu. Jadi di situ tuh kosong, samping-sampingnya itu kebun. Kalau misal siang atau sore hari makan di sana di kebunan itu biasanya disediain kursi juga, itu nikmat banget, apalagi anginnya tuh silir-silir. Nah ini tuh malam hari. Mas Cipto memang sebelumnya pernah di situ malam hari juga sama Zaki, misal nganterin Zaki gitu ya pulang, ya mampir dulu di situ gitu ya. Nah ini malam itu memang agak sedikit beda. Biasanya warungnya Mbok Sumi itu jam-jam segitu ya, jam-jam 9, setengah 10, itu tuh masih rame di sana, masih ada beberapa ya bapak-bapak warga situlah, itu masih pada makan di situ. Nah ini tuh warung sepi, bener-bener sepi, cuman Mas Cipto doang sendirian yang makan di sana. Ya wis, dinikmati sama Mas Cipto itu kan, ditanya begitu, Mbok ndak takut Mbok? Lah ya seorang udah biasa begini gitu kan. Apa yang ditakutin, kata Mbok Sumi, sama aja, kata Mbok Sumi. Ya wes, si Emi pun datang. Akhirnya apa? Mbok makan ya Mbok ya? Iya monggo katanya. Akhirnya dimakan sama si Mas Cipto tadi. Makan beberapa gorengan, teh manis anget pun datang ke situ. Wah makin gemebiar, makin nikmat. Sampai keringetan si Mas Cipto. Nikmat banget. Dan jadi kepengin dia ngomongin itu ya. Harusnya nggak usah terlalu detail ceritain mie-nya ini, nggak nyebut merek ya, tapi nyebutnya mie instan begitu aja. Ya sudah dimakan lahap, lapar ternyata aku. Gorengannya pun nambah berapa biji gitu ya, sampai akhirnya selesai. Nah begitu selesai sempat ngerokok dulu. Mbok Sumi sibuk di sana, utak-atik diperhatikan gitu ya. Ada yang aneh sama Mbok Sumi gitu. Tapi apa ya, nggak ngerti si Mas Cipto, cuman dia merasakan ada sesuatu yang aneh sama Mbok Sumi. Terus nanti Mbok Sumi nengok lagi, senyum lagi, nyengir lagi begitu. Mas Cipto ini ya balik nyengir juga gitu ya. Mbok jadinya jadi bertanya lagi. Tutupnya jam berapa Mbok? Padahal Mas Cipto udah tahu. Itu pertanyaan klasik yang udah pernah ditanyakan oleh Mas Cipto. Ya Mbok Sumi itu tutup itu jam 11, jam 12. Itu tergantung mood katanya. Tutup jam berapa Mbok? Ya tutupnya nanti tengah malam gitu ya, tengah wengi katanya begitu. Oh iya Mbok ya. Mbok ini tumben sepi ya Mbok ya? Oh sudah tahu, mungkin orangnya lagi pada sibuk kali ya, atau mungkin mereka nggak lihat warung ini buka, kata si Mbok itu begitu. Dek. Di situ Mas Cipto menangkap ada sesuatu yang aneh, tapi dia enggak lah gitu ya, dibawa enggak mungkin, intinya seperti itu. Sampai akhirnya udah, ini aku udah cukup makan ini, udah kenyang, udah ngerasain nikmatnya, minum teh manis anget juga udah hampir habis, sambil ngerokok satu batang gitu ya. Dan akhirnya Mas Cipto pun bayar. Setelah bayar, permisilah Mas Cipto pulang. Mbok pulang dulu ya Mbok ya, ya Mbok ya pulang dulu ya Mbok ya, yo sing hati-hati yo katanya. Mbok matur nuwun Mbok katanya. Iya hati-hati. Mas Cipto pun meluncur ke bawah sampai rumah sana. Begitu sampai rumah, perut itu mules. Aduh, perutku kok mules ya. Akhirnya ke toilet dulu kan, brebek. Habis sudah selesai, Mas Cipto pun siap-siap untuk istirahat. Dan akhirnya tidurlah si Mas Cipto itu. Malam itu nggak terjadi apa-apa, semuanya itu normal gitu aja. Dan keesokan paginya dia pun menyiapkan. Sempet kontekan sama si Mas Zaki gitu kan. Nanti aku malam ke situ lagi Zak katanya. Oh oke gitu kan, ditungguin sama si Mas Zaki. Dan akhirnya apa? Sore hari pun tiba, semua kebutuhan servisnya, komputernya Mas Zaki itu disiapkan. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, dan akhirnya berangkatlah Mas Cipto ke sana.
berangkat, ngelihat warungnya si Mbok Sumi. Pas hari pertama Mas Cipto itu nggak inget, jadi bablas saja. Cuman kemarin karena pulangnya itu kan udah sempet mampir ya, jadi dia lewat ke situ, bentar lagi warungnya Mbok Sumi sampai gitu, bentar lagi sampai. Dan akhirnya apa, ngeliatin kan warungnya, cuman aneh, lah warungnya tutup kata si itu. Jadi cuman gelap begitu doang. Warungnya tutup kok begitu ya bentuknya ya, kata si Mas Cipto dalam hati kan. Akhirnya apa, udah bablas aja ke situ, ke sana. Padahal dia itu ada rencana, nanti pulangnya aku mau mampir lagi di warungnya Mbok Sumi. Sampailah di rumahnya Mas Zaki. Utak-utik dikelarin dulu gitu ya. Udah selesai gitu kan. Nah begitu udah selesai, oh ya Mas Cipto itu kesananya itu selepas maghrib. Jadi memang hari itu udah gelap. Begitu udah selesai, udah normal, waktu-waktunya ngobrol gitu kan. Nah si Mas Cipto cerita sama Mas Zaki, Zak, kamu masih sering mampir di itu warungnya Mbok Sumi gitu. Warung Mbok Sumi? Iya, warungnya Mbok Sumi. Ya enggak lah katanya. Emang kenapa, kata si Mas Zaki? Aku semalam mampir di situ, Zak gitu. Enak katanya begitu kan. Kangen, dulu kan sering mampir di situ ya. Itu masih enak juga sampai sekarang katanya. Si Mas Zaki itu diem sambil melongok gitu kan. Si Mas Ciptonya, ngopo Zak? Apa Zak? Enggak. Gimana? Piye gitu kan. Piye. Iya, aku semalam mampir di warungnya Mbok Sumi. Warung Mbok Sumi yang itu kan? Yang di sana, yang depan balai desa itu. Iya, yang sononya balai desa sono. Iya, maksudnya yang sonoan dikit tapi dekat sama balai desa. Iya, warung itu. Emang kenapa? Kata si Mas Cipto gitu kan. Setauku warung itu udah tutup, katanya begitu kan. Hah? Udah tutup gimana, Zak? Bentar, kamu cerita dulu, kata si Mas Zaki. Ya, tak ceritain kan, kata Mas Cipto. Aku semalam itu mampir di warungnya Mbok Sumi. Aku lapar. Semalam itu aku sebenarnya lapar, cuman gengsi-gengsian aja. Lah, udah malam begini gitu ya. Sorenya pas kamu tawarin sih aku memang masih kenyang. Cuman pas udah pulang, lapar tapi ya sudahlah aku pulang aja gitu kan. Nah, di tengah jalan ada warungnya Mbok Sumi, di situ buka. Ya wis aku mampir di sana. Pesan mie lah, pesan makan gorengan sama teh manis anget di situ. Si Mas Zakinya tuh cuma ngedengerin gitu kan. Kenapa sih? Dia nggak komentar apa-apa waktu itu. Gak terusin. Terus gimana? Ya udah sampai selesai. Habis itu aku sempat ngudut sebatang. Terus pulang katanya. Kamu bayar ndak? Ya bayar, masa makan ndak bayar gitu kan. Ya aku bayar lah. Terus diterima gitu. Ya iya diterima sama Mbok Sumi. Si Mas Zaki itu kayak melongo gitu kan. Kenapa Zak? Kenapa? Cipto, warung Mbok Sumi itu udah tutup lama katanya. Udah tutup lama gimana? Tadi memang tutup, aku kesini gitu. Tadinya aku mau mampir lagi ke situ pulangnya. Cuman tutup katanya gitu kan. Jadi ya wes, hari ini memang tutup. Cuman kemarin itu buka. Bukan itu. Warung itu udah tutup lama. Kenapa? Kamu tahu enggak, Cipto? Kenapa tutup lama? Enggak, aku enggak tahu kenapa. Mbok Sumi udah meninggal, kata si Mas Zaki. Yang bener katanya udah meninggal. Ya enggak mungkin, orang semalam itu aku masih makan di sana. Aku masih ketemu sama si Mbok Sumi. Aku masih ketemu. Aku masih ngobrol. Enggak mungkin Mbok Sumi udah meninggal. Gimana orang meninggal bisa bikin mie sama ada telurnya, sama teh manis angetnya, sama gorengan. Gimana ceritanya? Enggak ada katanya. Ya Allah, kata si Mas Zakinya. Mbok Sumi itu udah meninggal, Aku, udah tahu lah intinya aku tahu. Kamu ngelayat enggak waktu itu? Tanya Mas Cipto. Ya enggak, aku enggak ikut ngelayat. Cuman aku tahu Mbok Sumi itu udah meninggal. Ya beberapa kali aku mau ke situ, cuman warungku udah enggak buka. Orang Mbok Suminya udah enggak ada, udah meninggal katanya. Udah meninggal ternyata. Kamu tuh makan apa Cipto? Kamu ngarang nih katanya gitu kan. Sumpah aku enggak ngarang, sumpah. Beneran aku enggak bohong. Itu sampai orang tuanya Mas Zaki itu pada keluar, apa rame-rame gini. Ini Pak Cipto makan di warungnya Mbok Sumi katanya. Loh,
Masa kapan gitu kan? Kemarin Pak pulang dari sini itu loh. Itu katanya pulang, mampir itu warungnya Mbok Sumi buka. Mungkin anaknya kali. Bukan, kata si Mas itu. Bukan Pak Sanes Pak. Itu tuh Mbok Suminya. Katanya itu tuh Mbok Suminya. Yang ngelayanin itu Mbok Sumi Pak. Yang bikinin mie. Yang bikinin teh manis anget. Yang goreng-gorengannya itu Mbok Sumi Pak. Ya enggak mungkin. Orang Mbok Suminya udah meninggal, kata si bapak. Tuh kan Mbok Sumi udah meninggal. Bisa sih, jangan-jangan itu setan katanya. Yo aku ndak tahu lah. Kamu kesini gimana? Memang bener, kata Mas Cipto. Aku sebenarnya juga ada beberapa hal yang bikin aku kerentek gitu ya, di hati gitu ya. Tadi nih ya, pas aku berangkat ke sini, aku kan nengok ke warungnya Mbok Sumi. Berharap nanti pulangnya aku mau mampir. Warungnya tutup. Dan kondisinya seperti itu. Warungnya kok begini, berantakan gitu ya. Enggak kayak misal warung normal tutup gitu doang, kan beda ya. Paling yang ditutup pintu-pintunya kayak gitu. Ini tuh enggak, kondisinya itu udah berantakan, kayak mungkin ya dikit lagi tuh hancur gitu, kata si Mas Cito. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin kan aku nanya sama Mbok Sumi, Mbok, kok tumben jam segini udah sepi gitu. Ya enggak tahu orang-orang pada kemana. Mungkin nggak ngelihat kali ya mereka warung ini buka, kata si Mbok Sumi itu bilang begitu. Iya mereka nggak ngelihat, orang warungnya emang udah tutup, katanya begitu kan. Kalaupun yang buka ya itu warung gaib kali Cipto, katanya. Bisa jadi seperti itu, cuman mosok iyo lah kamu ngarang nih Cipto. Sumpah aku nggak ngarang, katanya. Itu susah banget buat ngeyakinin Mas Zaki. Sumpah aku nggak ngarang. Lah ngapain aku ngarang-ngarang seperti itu? Sumpah aku itu beneran. Aku tuh makan di Mbok Sumi. Aku ndak ngerti ya. Itu cuman perasaanku doang atau aku memang bener ngalamin itu. Tapi sumpah itu nyata buat aku, kata Mas Ciptonya. Itu nyata. Aku itu memang makan di warung itu. Aku ketemu sama Mbok Sumi. Meskipun Mbok Suminya agak aneh. Dia tuh sambil goreng terus sering lirik ngeliatin aku terus senyum gitu. Oh suka sama kamu kali. Yo aku ndak tahu gitu ya. Masa iya Mbok Sumi suka sama aku? Enggak begitu. Cuman memang agak aneh. Agak sedikit beda dengan kebiasaan Mbok Sumi itu sebelumnya. Cuman ya ndak masalah gitu kan. Mbok Sumi kan memang terkenal ramah begitu ya. Memang orangnya itu baik. Ya wes, aku ndak masalah. Malah justru seneng jadi bisa ngobrol, nanya-nanya dan sebagainya. Tapi itu beneran Zaki. Itu beneran Zak. Itu beneran Pak. Beneran orang Mbok Sumi udah ndak ada katanya. Udah meninggal. Meninggal kapan Pak? Berapa bulan ya Zak ya? Ndak tahu, 9 bulanan katanya sekitar tuh. Udah lama berarti. Iya udah lama gitu kan. Kamu kan udah lama nggak kesini, hampir setahun kan kamu nggak kesini. Iya juga ya. Berarti nggak lama setelah kita terakhir makan di situ. Iya memang nggak lama, berapa bulannya. Ya Mbok Sumi sakit gitu kan, dan setelah sakit memang usianya itu ndak panjang, Mbok Sumi pun meninggal. Sebentar, itu sepertinya nggak tahu ya. Bentar ya. Takutnya suaranya ndak masuk ke mic, masuknya ke kamera gitu, nanti suaranya tuh jadi aneh. Nah, akhirnya sudah bingung-bingung begitu kan, dan terus ini aku gimana Sak? Gimana apanya? Pulangnya gitu. Ya pulang, tinggal pulang aja. Masa mau dianterin gitu kan? Anterin Sak ya. Takut si Mas Ciptonya waktu itu. Lu takut kenapa gitu? Ya wis tak anterin yuk. Sekalian mastiin ya, kata si Mas Zaki. Sekalian mastiin ya. Warungnya Mbok Sumi masih ada atau enggak, katanya begitu. Iya, sekalian mastiin. Akhirnya nggak lama setelah itu, memang nggak terlalu malam ya waktu itu ya, paling sekitar jam 8 lewat, Mas Cipto permisi pulang. Dianterin lah sama Mas Zaki, masing-masing bawa motor sendiri-sendiri. Lewat ke sana, makin deket warungnya Mbok Sumi. Warung itu gelap, warung itu udah tutup gitu kan. Mereka pun sempat berhenti di sana. Mas Cipto berhenti gitu kan, merhatiin warungnya ya sambil ngobrol sama Mas Zaki. Sampai ada beberapa warga itu lewat ke situ. Nyari siapa Mas gitu kan. Nyari siapa Mas? Anu Pak, nun sewu Pak. Warungnya Mbok Sumi udah buka Pak. Lah sudah lama udah buka Mas, Mbok Suminya udah ndak ada, katanya gitu. Dep, di situ Mas Cipto percaya. Oh,
Udah ndak ada ya Pak ya, udah meninggal ya Pak. Iya udah meninggal. Masnya ini ya sering, dulu beberapa kali Pak mampir ke sini. Bahkan tadi malam saya juga mampir di sini Pak, makan di sini Pak, ketemu sama Mbok Sumi katanya gitu. Aduh, beneran Mas katanya, beneran Pak gitu kan. Tapi nggak lama-lama, ya wis Pak udah malam saya permisi dulu kata Mas Cipto, dan akhirnya permisi juga sama Mas Zaki. Mau tak anterin sampai sana udah nggak usah Zak, aku dari sini aja. Aku sebenarnya ya tadi nganterin kamu supaya buat mastiin ini beneran enggak, dan ternyata beneran seperti itu. Akhirnya sudah pulanglah Mas Zaki, pulanglah Mas Cipto, dan Mas Zaki kan masih di situ ya sama si bapak-bapak itu. Nah akhirnya apa ya, beberapa warga cerita, Mas Zaki cerita di situ itu semalam teman saya tinggalnya kan di sana di daerah ini gitu kan, dan ya semalam pulang itu kan dulu sering mampir ke warungnya Mbok Sumi. Nah semalam katanya warungnya itu buka, dia itu sempat makan mie, makan gorengan, ngeteh anget, dan sampai ngudut segala macam di situ. Ya gitu Pak, gitu pengalamannya gitu. Nah ini tadi mampir ke sini mastiin, udah tak jelasin warungnya itu udah nggak ada, Mbok Suminya itu udah nggak ada, udah tutup, tapi dia nggak percaya. Makanya ke sini mastiin, dan ya dia ngeliat sendiri warungnya itu udah apa namanya, udah seperti inilah, udah kosong gitu ya, udah tinggal ambruknya doang. Yo bapak-bapak yo ceritanya akhirnya nyebar gitu, ada apa, cerita lagi ini semalam katanya ngeliat warung ini buka katanya begitu. Dan akhirnya udah Mas Zaki pun pulang. Begitu pulang Mas Zaki kan lewat ke situ lagi ya, mondar-mandir daerah situ. Ada kabar, bukan ada kabar, Mas Zaki itu melihat sendiri warungnya Mbok Sumi itu udah diratakan waktu itu. Lah warungnya dihancurin, beneran dihancurin, udah nggak ada bekasnya sama sekali gitu ya. Warungnya dihancurin, dan akhirnya Mas Zaki kan sempat nanya-nanya, Pak ini kok warungnya? Iya Mas, warga pada ketakutan gitu kan. Jadi ya udah, ini kan lagian memang warung ini bukan tanahnya Mbok Sumi. Mbok Sumi itu nyewa, intinya begitu ya. Itu tanahnya orang, akhirnya ya wes dihancurin, dibersihin aja Mas, lagian memang udah nggak dipakai. Mas Zaki pun nelpon Mas Cipto. Mas Cipto di sana merasa bersalah gitu. Aduh, harusnya jangan begitu ya. Kasihan barangkali Mbok Sumi itu masih pengen buka warung di sana gitu ya. Tapi ya wis lah, mau gimana lagi. Ya Mas Cipto itu merasa ada sedikit kesedihan lah di sana. Tapi ya lagi-lagi mau gimana lagi gitu ya. Itu bukan wewenang dia, itu bukan hak dia buat ngatur-ngatur. Tapi yang jelas pengalaman malam itu tuh pengalaman yang sangat berharga buat Mas Cipto. Ya karena setidaknya dia tuh merasakan mie bikinannya Mbok Sumi yang terakhir kali, sama gorengannya, sama teh manisnya, dan itu tuh masih terngiang-ngiang sampai sekarang, rasanya itu enak banget. Ya itu aja satu cerita dari Mas Cipto di Wonosari sana. Terima kasih banyak Mas Cipto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak ya, apapun supportnya gitu ya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu orderannya. Ya itu aja, ditunggu orderannya. Terima kasih yang udah memesan, udah bantu ngelarisin gitu ya. Terima kasih banyak, dan ya doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store.
Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.